kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sesembahan hidup kami, Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kerajaanmu datanglah, Bapak Ibu yang ingin didoakan, saya undang maju ke depan. Engkau yang sedang mengalami persoalan, sakit, penyakit. Haleluya. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Bapak Ibu yang saat ini ingin didoakan, saya undang maju ke depan. Kalau engkau sedang ada keperluan, engkau sedang mendoakan sesuatu, engkau ingin datang di altar Tuhan, engkau dipersilakan maju ke depan, silakan berlutut di depan. Kita akan berdoa bersama-sama saat kita menyanyikan lagu ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di depan Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga.
angkat tanganmu kepada Tuhan, sembah Tuhan. Angkatlah suaramu dan sembah Tuhan. Bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa seluruh hidup kami di mezbah-Mu menyembah kepada Engkau. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan, kami mencintai-Mu lebih dari segala yang ada dalam dunia ini. Biarlah hidup kami dilingkupi, dipenuhi, dinaungi dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Kami datang merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan inilah yang menjadi doa kami Tuhan, biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Dan kami menolak setiap kerajaan iblis, kuasa kegelapan, tipu muslihat setan kegelapan yang hendak merebut damai sejahtera, sukacita, kebenaran Allah, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami menolak setiap perbuatan-perbuatan kegelapan dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan setiap tembok-tembok dan benteng-benteng kegelapan dalam nama Yesus Kristus. Kami nyatakan, kami proklaim pemerintahan Tuhan dalam hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami dalam naungan Tuhan, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan dan kuasa-Mu yang Kau berikan kepada gereja-Mu, pada setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Pagi hari ini kami membawa persembahan kami, keuangan kami di rumah-Mu dengan hati percaya oleh karena Tuhan yang memelihara kami, sumber hidup kami. Taruhlah berkat-Mu ya Tuhan atas setiap persembahan yang diberikan, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami buat dengar firman-Mu, belajar dari firman pagi hari ini. Kami buka hati kami dan telinga kami, dan kami ingin memperhatikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kami jadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Berdiri sebentar, hampiri teman-teman yang belum ketemu, yang jarang ketemu. Berikan salam yang terbaik buat Bapak Ibu, teman-teman yang lain. Ya, puji Tuhan. Jalan agak jauh dikit nggak apa-apa, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Bapak Ibu, setiap kali dalam ibadah kita, sekarang kita mulai memasukkan satu liturgi, atau ya katakan gitu, liturgi yang baru sebelum ibadah, sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapak Ibu, engkau yang sedang rindu Tuhan, engkau di jamaah Tuhan, engkau sedang ada beban, ada doa, engkau bisa datang ke depan untuk didoakan. Jadi Bapak Ibu yang lain bisa mendoakan kita, kelompok pemimpin kelompok sel, kita langsung berdoa buat mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. So, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih dalam serial mengenai kerajaan Allah.
Dan kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 5 ayat 6, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Hanya satu ayat yang pendek saja. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, dan firman Tuhan kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang belum ketemu bisa lihat layar depan, kita baca bersama-sama ayat ini. Sudah siap semua? Dengan serempak, dengan suara yang penuh keyakinan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Lapar dan haus akan kebenaran. Saudara pernah merasakan lapar? Pernah merasakan haus? Orang yang lapar dan haus sedang merindukan makanan bagi perutnya yang kosong. Orang yang lapar dan haus bahkan tidak segan-segan dalam konotasi yang negatif, rela melakukan kejahatan untuk makanan. Bapak Ibu pernah mendengar berita pada waktu bencana sedang terjadi, orang berebut makanan, orang bisa nyegat truk bantuan untuk makanan karena lapar dan haus. Nah saudara-saudara, di akhir zaman ini ada semakin banyak orang yang lapar dan haus akan yang lain selain Tuhan. Lapar dan haus akan uang. Lapar dan haus akan ketenaran. Lapar dan haus akan kedudukan. Lapar dan haus akan kekuasaan. Dan mereka berusaha memburu, mencari, berebutan. Nah, tidak demikian dengan warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah. Saudara dan saya, kita anak-anak kerajaan Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Tuhan Yesus mengajar kepada kita, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu bukan berarti anak-anak kecil tidak usah sekolah. Itu bukan berarti terus tidak usah kerja, di rumah saja. Nanti makan datang sendiri, bukan itu artinya. Kita tetap harus bekerja, sekolah, melakukan aktivitas kita. Tetapi yang dimaksud di ayat ini saudara-saudara, ini berbicara mengenai satu kebutuhan yang lebih dari sekedar kebutuhan makanan. Satu saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, selesai dia berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus, lihat tuh batu-batu. Kamu kan anak Allah, bisa dong diubah jadi roti. Bisa enggak? Bisa. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa lakukan segala perkara. Dalam penderitaan kita, kesusahan kita, Tuhan bisa melakukan intervensi, lakukan sesuatu yang luar biasa, melakukan keajaiban, bisa. Tetapi problemnya bukan di situ, saudara-saudara. Tuhan sedang mengoperasi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran? Berbicara mengenai yang pertama, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang ini tidak puas hanya dengan mendengar saja kata orang atau katanya Pak Pendeta, atau kata pemimpin connect group saya, atau katanya tetangga saya. Bukan. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang-orang yang ingin mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya sendiri ingin, bukan suami saya, bukan istri saya, bukan anak saya, bukan orang tua saya, tapi saya sendiri ingin mengalami. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita datang beribadah, semua diundang. Pria dan wanita, besar, kecil, tua, muda, semua. Gak ada kok ibadah bapak-bapak saja yang ibadah, ibu-ibu di rumah titip salam. Atau kebalikannya.
Ya ini kadang-kadang fenomena ini aneh saudara. Di beberapa gereja-gereja kebanyakan tuh jemaatnya kaum wanita, ibu-ibu. Bapak-bapaknya di rumah. Dah ibu-ibu aja yang kebaktian. Bapaknya titip salam saja sama Tuhan. Gak ada saudara. Hubungan kita dengan Tuhan tuh hubungan personal. Setiap orang memang secara komunal kita ada hubungan, tapi maksud saya tanggung jawab kita secara pribadi kepada Tuhan itu kita sendiri ada di tangan kita. Kita tidak bisa menyalahkan suami, istri, anak. Ini gara-gara suami saya, gara-gara istri saya nggak bisa datang kepada Tuhan. Ada yang parah lagi, menyalahkan pekerjaannya, gara-gara pekerjaan saya nggak bisa datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau memang sungguh-sungguh saya haus dan lapar akan Tuhan, saya akan berusaha mencari jalan supaya saya ketemu dengan makanan itu. Amin, saudara-saudara. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Ini bukan jemaat di sini, saudara. Mengunjungi dia, ibu ayo ke gereja lagi, udah lama gak gereja. Ya sekarang saya kalau minggu masuk kerja nggak bisa. Saya sedang berdoa supaya Tuhan kasih kerjaan yang lain supaya saya minggu saya bisa ke gereja. Oke kita doakan ya Bu ya. Didoakan. Berapa saat kemudian dapatlah pekerjaan yang hari Minggu free. Belum ke gereja juga. Dia bukan ke gereja sini. Ngecek aja. Gimana ke gereja Bu? Aduh emang dasar akhirnya keluar pengakuan itu. Memang masalahnya bukan pekerjaan Pak. Masalahnya memang saya ini males. Ngomong sendiri. Jadi kadang-kadang kita nyalain. Wah saya nggak bisa kerja nih. Tapi dasarnya memang kita ini yang tidak ada haus dan lapar akan Tuhan. Kita pikir adalah nggak ke gereja nggak apa-apalah, nggak ibadah nggak apa-apa. Saudara-saudara, orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia memiliki kerinduan yang luar biasa untuk berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Rasa sakit, rasa malas tidak bisa mengalahkan rasa lapar itu, saudara-saudara. Amin, amin. Dia akan terus berusaha mencari Tuhan. Coba kita buka Ayub pasal 42 ayat 5. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kapan Ayub bisa berkata demikian? Kapan? Bukan waktu dia kelimpahan, bukan waktu dia sedang makmur, bukan waktu anaknya 10 lengkap, bukan. Ayub mengatakan kalimat ini justru ketika dia sedang menderita, ketika 10 anaknya mati dalam musibah, ketika harta bendanya diambil, ketika istrinya pergi, dan ketika penyakit itu menyerang hidupnya, sekarang dia baru bisa melihat Tuhan. Selama ini mungkin saudara-saudara, ketika dia ingin melihat Tuhan, pandangannya agak sedikit kabur dengan semua harta kekayaan dan semuanya itu. Ya, Ayub seorang yang saleh, dia beribadah setiap hari bahkan. Tetapi saudara-saudara, ada pengalaman yang lebih personal, pengalaman yang lebih lebih mengena dalam kehidupan Ayub ketika dia mengalami kesengsaraan, ketika dia nggak bisa lari kepada uang, tidak bisa lari kepada hartanya, tidak bisa lari kepada anak-anaknya, tidak bisa lari kepada istrinya. Udah nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Sekarang dia hanya berhadapan dengan Tuhan. Tuhan, aku lahir dengan telanjang dan aku akan kembali dengan telanjang. Aku lahir nggak bawa apa-apa dan aku akan pulang nggak bawa apa-apa. Mungkin waktu itu Ayub mikir, wes sebentar lagi aku udah mau mati saja. Padahal belum. Dia berhadapan dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan
Seorang yang lapar dan haus akan kebenaran, seorang yang rindu berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang menyadari kebutuhannya yang paling dalam, kebutuhannya yang paling mendasar. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Waktu iblis nyuruh dia, Yesus ubah itu batu jadi roti. Aku bisa, tapi manusia hidup bukan dari itu saja. Manusia hidup dari setiap perkataan Tuhan. Ini bicara soal prioritas kehidupan, saudara-saudara. Mana yang lebih penting dalam hidup kita? Tuhan atau materi? Mana yang lebih penting dalam kehidupan kita? Mana yang mau kita dahulukan? Ketika dua ini bertabrakan, mana yang kita menangkan? Coba kita buka Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Penulis Mazmur ini membandingkan kerinduannya kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Bapak Ibu pernah menonton film Animal Planet? Pernah melihat binatang-binatang itu yang sedang mau minum di tepi sungai? Saya pernah perhatikan sebuah film. Binatang-binatang yang haus yang datang ke tepi sungai, bahkan mereka mengabaikan bahaya. Ada buaya, udah jelas-jelas ada buaya yang ngincer. Tapi ini saking hausnya, dia harus minum. Mau pergi kemana lagi? Ya kalau manusia, kita pergi di sebuah tempat, gak ada minum, kita bisa pergi ke tempat yang lain, cari Indomart atau Alfamart atau cari warung atau cari rumah. Atau binatang, dia sumber air minumnya hanya di tempat itu saja, dan dia tahunya tempat itu ya itu saja. Dia gak bisa pergi kemana-mana, hanya tempat itu. Ada buaya yang mengintai nyawanya, yang mengancam, dia tetap minum. Dia nggak bisa mengabaikan rasa hausnya itu. Saudara-saudara, apakah kita lapar dan haus akan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Seperti nyanyian yang sering kita nyanyikan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Saudara-saudara, ini lagu mudah dinyanyikan, tetapi pada aplikasinya mungkin tidak semudah itu. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan ya, ada orang-orang yang dalam di sejarah gereja, ada beberapa saat orang-orang Kristen, gereja Tuhan diperhadapkan pilihan yang sulit. Kalau Bapak Ibu diperhadapkan Tuhan Yesus atau kamu mati. Kalau kamu mau hidup, kamu harus tinggalkan Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton, ada sebuah film berbicara mengenai bagaimana kekristenan bertumbuh di Korea, di Cina. Mereka harus dipaksa untuk meludahi Alkitab, kemudian menginjak Alkitab. Kalau mereka lakukan itu, hidup. Kalau mereka nggak mau melakukan itu, tembak mati. Saudara-saudara, memang sebuah film saja, tetapi itu ada kisah nyata yang digambarkan melalui film itu. Pelajarannya berbicara mengenai seberapa besar kerinduan kita kepada Tuhan. Rusa yang merindukan air itu, dia tidak peduli bahayanya. Kalau toh pun dia harus mati karena minum itu, saudara-saudara, dia tetap akan minum.
Amin. Dia akan tetap minum air dari sungai itu walaupun setelah satu teguk itu ada buaya yang memangsa dia dan dia mati. Ada ungkapan saudara-saudara. Saya mati tidak apa-apa, asal saya mati di tangan Tuhan. Kita mati nggak apa-apa, asal kita mati di tangan Tuhan. Ada orang ingin mati dengan membawa semua harta yang dia miliki. Dia pikir itu semua bisa dibawa ke surga, itu emasnya dipasang semua. Dia bikin, saya pernah baca kisah itu, bikin peti lubang tempat menaruh petinya itu besar sekali. Jadi sepeda motor kesayangannya dimasukin semuanya, mungkin kalau dia pemain piano, pianonya dimasukin, semua dimasukin. Ya ngapain gitu kan? Ngapain itu nggak dibawa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah sepuh kalau turut wasiat jangan yang aneh-aneh wasiatnya. So nek bapak wes edo ya kan, wah tolong sepeda motornya dimasukkan, jangan aneh-aneh saudara ya kan. Nggak dibawa ke kuburan, nggak dibawa kemana-mana gitu. Di mana hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh rindu Tuhan? Yang kedua saudara-saudara, seorang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah seorang yang merindukan firman Tuhan. Amin, amin. Nah Bapak Ibu, di pertemuan-pertemuan Connect Group kita setiap 2 minggu sekali kita dilatih untuk kita mencintai firman, untuk kita belajar firman. Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendengar saja, tapi kita juga membahas firman. Ya dengan level yang ringan, gak berat-berat amat saudara-saudara. Menerapkan firman dalam kehidupan praktis. Bapak Ibu, orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Refleks yang pertama bayi yang dilahirkan adalah dia akan cari air susu dari ibunya. Mulutnya akan bergerak. Kenapa? Dia rasa haus, dia perlu something, dia perlu sesuatu untuk dia minum masuk dalam tubuhnya. Itu nggak usah diajarin. Bayi baru lahir, setelah dibersihkan dia akan ditaruh di dekat ibunya supaya dia menyusu kepada ibunya. Kebutuhan dia yang paling mendasar. Saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan option, bukan pilihan untuk kita, bukan. Kalau kita pas seneng baru kita baca firman, kalau enggak. Kalau kita enggak mood ya enggak usah baca, enggak apa-apa, enggak. Itu kebutuhan kita yang mendasar. Seringkali pikiran kita ini sudah dipenuhi dengan banyak iklan. Iklan TikTok, short YouTube, kemudian Reels, Instagram, wah muter-muter di kepala semua, apal sampai gerak-gerakannya ya, pertama kali keluar TikTok itu sampai semua waduh gerak-gerakannya, goyang-goyang sampai apal semua, keluar di kepala kita. Pertanyaannya sejauh mana firman Tuhan itu ada di kepala kita? Apakah kita merindukan firman-Nya untuk kita baca, kita renungkan? Kalau Bapak Ibu hadir di Connect Group, kita dilatih untuk menghafalkan ayat. Ya. Ayat hafalan Connect Group minggu yang lalu, gampang tadi kita nyanyikan bola-balik. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nanti minggu depannya lagi ya, bukan minggu ini. Minggu depannya lagi pertemuan ayat hafalannya akan dibaca bersama-sama. Dilatih agar pikiran kita juga diisi firman. Amin saudara-saudara, amin. Lapar dan haus akan kebenaran, berbicara mengenai kerinduan akan firman Tuhan. Tadi saya kutip Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis. Dia mengutip satu ayat firman Tuhan yang berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, di zaman ini sekarang semakin deras arus yang membawa, yang menyeret generasi muda, yang tua juga, untuk jauh dari Tuhan. Gak peduli Tuhan. Memberontak kepada orang tua. Tidak peduli Tuhan, tidak peduli ibadah, jauh dari Tuhan. Saya pernah melihat sebuah
video TikTok dari seorang yang tinggal di Norwegia, kalau saya nggak lupa. Dia bilang itu sekarang bukan negara Kristen lagi. Banyak negara-negara Eropa sekarang itu, Bapak Ibu kalau ketemu orang bule, pikirannya orang kan, wih Kristen nih Kristen. Banyak orang ateis sekarang, nggak percaya Tuhan. Dan arus itu sekarang sudah kemana-mana karena globalisasi. Di Indonesia sekalipun, anak-anak muda perhatikan saudara-saudara. Ini menjadi doa kita. Omong kosong surga dan neraka. Mengerikan saudara-saudara. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan firman-Nya? Kalau kita tidak menerima firman ini sebagai makanan bagi jiwa kita. Kalau Bapak Ibu hanya dengar saja dan kemudian lewat dan nggak ngerti saya. Itu seperti Bapak Ibu pernah dengar perumpamaan yang saya pernah sampaikan firman Tuhan mengenai penabur benih dan tanah, ya kan? Tanah yang di pinggir jalan, siapapun pendetanya, khotbah di gereja mana aja, ibadah di mana saja, dia nggak peduli, dia nggak mau. Firman Tuhan itu benar-benar nggak punya tempat di pikirannya dia, hanya lewat gitu aja, nggak ngerti apa-apa. Saudara-saudara, kita perlu banyak doa untuk hal ini. Sebabnya Bapak Ibu, saya rindu sekali membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Saya sangat rindu anak-anak muda, remaja. Mari kita doakan dengan sungguh-sungguh. Mereka perlu datang kepada Tuhan. Teman-teman saya yang pernah datang ke tempat ini dari Kingdom City, dia memperhatikan, wah pastor, gereja pastor ini banyak orang tua ya. Iya, puji Tuhan. Kita perlu lebih banyak berdoa buat anak-anak muda. Bapak Ibu doakanlah anak-anak muda kita supaya mereka dibangkitkan oleh Tuhan, supaya mereka dipakai oleh Tuhan membawa teman-teman mereka, termasuk pasangan-pasangan muda. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, marilah kita belajar untuk merindukan firman Tuhan. Dari sanalah kita menerima kekuatan. Amin. Amin. Bukan kata-kata mutiara yang gak jelas dari mana juntrungannya, saudara-saudara. Ya, tiap agama punya kalimat-kalimat kayak semacam apa ya, kalimat-kalimat yang indah gitu kan. Saya lebih suka mengutip firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu diharapkan lebih selektif ya. Ada banyak peribahasa yang baik banyak sekali. Tapi firman Tuhan ini beda, saudara-saudara. Ini bukan cuma sekedar peribahasa, tetapi mengandung kuasa. Kalau misalnya Bapak Ibu membaca ayat yang jadi ayat hafalan kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bukan cuma sekedar, bagus ya, dinyanyikan oke ya. Bukan cuma sekedar peribahasa, bukan. Tetapi dalam setiap kalimat itu mengandung kebenaran yang luar biasa. Mengandung kuasa yang mengubah hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mengubah hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh menerima, ada orang yang menangkapnya itu atau mengistilahkannya sebagai rema, oke lah, bolehlah. Nangkap remanya gitu kan, nangkap sari-sarinya. Ketika kita merindukan firman Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan itu akan mengalirkan setiap sari-sari makanan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, bagian yang terakhir dari ayat tadi mengatakan, mereka akan dipuaskan. Coba kita buka Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin, saudara-saudara. Mereka akan dipuaskan. Kalau Bapak Ibu berjumpa Yesus, kalau engkau berjumpa dengan firman, ada ruangan kosong di hati ini akan dipuaskan. Sebelum kita ketemu dengan Tuhan Yesus, sebelum engkau makan dari firman-Nya, saudara-saudara, engkau tidak akan pernah puas. Ada seorang Indonesia, orang Surabaya kerja di mana? Di Jerman, kemudian pindah ke Amerika. Dia bikin akun TikTok, namanya saya lupa deh. Dia bilang orang gaji berapapun juga mau sampai ratusan juga, 100 juta satu bulan.
pada akhirnya biasa aja. Dia nggak mungkin makan 100 juta itu semua masuk ke perutnya, nggak mungkin. Butuhnya perut kita itu tidak sampai 100 juta, ya kan? Untuk makan ya. Yang lain, oke, dia butuh rumah, ya dia nggak mungkin beli rumah terus mau ditempatin semua, nggak bisa. Dia hanya bisa menempatin satu kamar, satu tempat tidur dalam satu kamar, dalam satu rumah. Rumah yang lain, ya oke lah, udah investasi segala macam. Mobil, dia nggak bisa beli semua mobil dan dia mau kendarin semua habis. Pada akhirnya semua biasa aja. Dan orang akan tetap merasa kosong jiwanya walaupun dia punya uang ratusan juta. Tiap hari dia lihat rekening banknya mungkin, oh masih ada di situ. Nolnya masih ada 9, masih ada 10 di sana mungkin. Atau sekarang bukan buku ya, dia cek di internet bankingnya, dia cek, oh masih ada di sana, belum dicuri. Ya hanya gitu aja, biasa aja. Pertama kali exciting, Bapak Ibu kalau misalnya orang dari gaji 2 juta kemudian promosi jabatan naik jadi 5 juta, wah rasanya wah enak banget kan bisa beli. Nanti setelah 5 juta ya biasa lagi. Yang susah ya susah lagi, yang sedih ya sedih lagi, yang berantem ya berantem lagi. Kita tidak akan pernah dipuaskan sampai kita jumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara, amin. Nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalaminya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal semacam ini? Kalau engkau sudah mengalami, engkau sudah jalan dengan Tuhan dengan cukup lama, engkau sudah harus bisa tahu, membedakan itu. Kepuasan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan firman-Nya, tidak bisa dibandingkan dengan kepuasan karena engkau dapat proyek, engkau dapat uang, engkau dapat jabatan. Nggak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan, saudara-saudara. Tidak bisa. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini, kata Tuhan Yesus, tapi dia kehilangan nyawanya, kehilangan kehidupannya. Buat apa? Buat apa? Mereka akan dipuaskan. Tuhan Yesus pernah berkata, Bapak Ibu ingat waktu Tuhan Yesus menjelang mati di kayu salib, mengangkat roti dan cawan dan berkata, tubuhku ini benar-benar makanan. Itu bukan maksudnya kemudian orang suruh makan Tuhan Yesus dagingnya dimakan gitu, kanibal. Benar-benar makanan itu bukan maksudnya itu makanan loh bisa dimakan, bukan. Itu penafsiran yang menurut saya kurang tepat. Itu bukan makanan. Tubuh ini bukan makanan, tubuh saya bukan makanan buat Bapak Ibu. Tubuh Yesus bukan makanan dan darah ini bukan minuman. Orang Israel gak boleh makan darah, bukan? Ada ayatnya firman Tuhan. Jadi dalam konteks pada waktu itu sebenarnya sangat lucu sekali kalau orang berkata ini benar-benar minuman loh, bisa diminum loh, darahku nih, ayo dilukai supaya keluar darahnya diminum. Bukan itu maksudnya, bukan itu pemahamannya, bukan. Sekali lagi saya katakan bukan. Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai makanan kekal ini, saudara. Kalau engkau datang kepadaku, engkau tidak akan lapar lagi dan engkau tidak akan haus lagi. Itu dilambangkan dengan tubuh dan darahnya. Itu maksudnya persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita makan roti dan minum air anggur dari cawan ini di beberapa gereja, beberapa tempat, kalau tidak ada air anggur bisa menggunakan air apa saja. Dulu kita pernah menggunakan air anggur cap orang tua, pernah. Pernah menggunakan air sirup Orson, pernah ya kan. Ada beberapa orang yang menggunakan air putih saja, nggak apa-apa. Roti juga gitu, dulu menggunakan roti tawar itu, roti Borobudur itu, dipotong-potong sama mami saya kan. Sekarang orang bikin hosti, ada di tempat lain menggunakan roti yang lain, roti manis atau biskuit, macam-macam. Itu hanya lambang. Kalau roti itu benar-benar makanan, tubuh Yesus bukan makanan. Jadi yang dimaksud dengan benar-benar makanan adalah ini. Ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan dipuaskan, saudara. Amin. Kita akan dikenyangkan. Dan ini berbicara mengenai kehidupan yang kekal selama-lamanya.
Mulai dari saat hari ini, ketika saya percaya kepada Yesus, ketika saya mengikut Yesus, ketika kerajaan Allah datang dalam hidup saya, sampai seterusnya, saudara-saudara, asal Yesus bersama-sama dengan aku tidak akan haus dan lapar lagi. Amin, saudara-saudara. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan yang simple dan sederhana. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh lapar dan haus akan Tuhan? Apakah kita hanya menjalankan rutinitas agamawi saja? Apakah kita ke gereja itu hanya gak enak nanti ditanyain sama pastor, gak enak nanti saya pakai atau aduh saya kan orang Kristen, KTP-nya Kristen, kalau nggak ke gereja gimana ya? Coba kita selidiki hati kita, motif-motif apa kita datang dalam ibadah, motif-motif apa kita membaca firman. Ada orang baca firman sebagai kewajiban, tiap hari satu pasal, dia baca satu pasal, tapi dia baca aja, ya amin Tuhan udah ya satu pasal, besok lagi. Ini nggak ada impactnya apa-apa dalam hidupnya, ya percuma juga saudara. Sejauh mana rasa lapar dan haus kita kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita berkata, Tuhan aku rindu Engkau, aku rindu berjumpa dengan Engkau. Tuhan aku rindu jamahan-Mu. Ketika kita baca firman, Tuhan aku rindu firman-Mu mengenyangkan jiwaku. Tuhan aku rindu firman-Mu mengubahkan pikiranku. Tuhan aku rindu firman-Mu mengubah hidupku. Ada kekerinduan itu saudara-saudara. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan cari terus makanan itu sampai ketemu. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan terus cari sampai dia jumpa. Dan kalau engkau sudah ketemu dengan Tuhan, jangan engkau lepaskan. Amin, amin, amin. Ada banyak orang masih mencari di luar sana, masih mencari. Dan kita tugas kita adalah berdoa buat mereka, supaya mereka ketemu dengan Tuhan. Bukan karena dipaksa-paksa, bukan. Biarlah mereka ketemu dengan Tuhan. Tugas kita berdoa, biarlah melalui hidup kita Tuhan nyatakan bagi mereka kerajaan Allah, firman Allah, kebenaran Allah dinyatakan, dibuka. Sehingga bisa mereka ketemu dengan Tuhan dan wow, luar biasa. Ada salah satu jemaat kami tempat, saya nggak bisa sebutkan namanya di sini karena ini disiarkan live streaming. Ketemu Tuhan hanya gara-gara nonton YouTube. Orangnya ada di sini. Dia di YouTube, dia rasa, aduh, saya senang ya dengar lagu-lagu penyembahan ini, pujian ini. Teman saya dari Jakarta, WA saya, Pastor bisa tolong gak ketemu sama saudara ini? Oke gak apa-apa, suruh datang ke gereja. Ketemu, ngobrol-ngobrol, akhirnya dia minta dibaptis, sampai hari ini rajin ke gereja, ketemu Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah terdahulu menjadi yang terkemudian. Orang-orang yang di luar sana sedang haus dan lapar akan Tuhan, mereka cari Tuhan, ketemu Tuhan. Jangan kita yang orang yang sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, kita sudah malah meninggalkan Tuhan. Aduh, kasihan sekali. Bapak, Ibu, Saudara semua, pagi hari ini saya mengajak kita semua. Marilah kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Rindu Tuhan, rindu firman-Nya, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bukan cuma kata Pak Pendeta, bukan cuma kata orang, bukan. Tapi kita sendiri mengalami Tuhan. Amin, saudara-saudara. Engkau bisa mengalami hadirat Tuhan. Engkau bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Saya datang ke beberapa mall di kota Solo ini. Saya itu bingung, kenapa orang sekarang suka sekali membayar untuk ketemu setan. Seneng banget ditakut-takutin gitu. Rumah hantu gitu kan. Ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki gitu. Saya udah bolak-balik di mana? Di Batu, di
Batu kita ada tempat wisata juga, karena istri saya kan di Malang. Kalau saya pas pulang ke sana, anak-anak saya paling ngajaknya ya tempat wisata itu. Oh, BNS itu juga ada tuh, rumah hantu. Yang jalan kaki ada, yang naik wahana kendaraan juga ada tuh. Saya kadang-kadang pikir, kenapa sih kok orang suka banget ditakut-takutin? Kok seneng banget gitu ya? Bayar mana? Udah nggak usah bayar, udah jalan Anda di Praci itu malam-malam, tengah malam tuh, kalau cuma mau merinding gitu. Jalan di Praci itu lah bayar. Kenapa kita lebih suka ketemu setan? Kenapa? Kok ketemu Tuhan gitu? Amin, saudara-saudara. Rindukan Tuhan. Jangan rindu setan. Aduh, ampun saudara-saudara. Rindukan Tuhan, menjamah hidupmu, memuaskan jiwamu. Setiap kali kau berdoa, setiap kali kau beribadah, setiap kali kau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Jangan pusing dengan sebelah kiri, sebelah kananmu. Fokus kepada Tuhan. Amin. Ayat terakhir. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 63. Nanti saya cari waktu untuk, ini khotbah yang bagus dari Mazmur 63 sebetulnya. Tapi kita baca satu ayat saja. Mazmur pasal 63. Ayat yang ke-6. Mazmur pasal 63. Kita mulai dari ayat yang ketiga, kemudian kita lompat ke ayat 6. Mazmur 63 ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Perhatikan ayat yang ke-6, seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Kalau kita lihat Tuhan, ketemu Tuhan, kita akan memandang kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat masalah, kita melihatnya penderitaan, kesusahan, dan semua hal-hal yang tidak enak. Bapak Ibu, kalau hari ini, kalau saat ini engkau sedang mengalami persoalan, penderitaan, sakit penyakit, atau apapun juga, sekalian saya mau review pelajaran yang kita dengar minggu ini dari Connect Group. Engkau tidak berkata, ya semoga saya segera sembuh. Engkau tidak ngomong, Tuhan kiranya masalah ini diangkatnya. Mulai kita belajar untuk berdoa dengan keyakinan, amin. Kita berdoa dengan iman, kita berdoa dengan otoritas Tuhan. Kita berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang mulia. Dan aku menolak semua persoalan, semua penderitaan, semua kesusahan ini, setiap rancangan iblis, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dengan otoritas. Amin, amin. Ya, tapi jangan tengah malam kemudian teriak-teriak sendiri di kamar, nanti tangganya bangun semua. Tegas gak harus teriak juga ya. Kalau Bapak Ibu mau teriak di gereja boleh ya kan. Hari Kamis doa malam boleh, di tempat waktu ibadah boleh. Kalau di rumah sendirian misalnya ya, kita doanya pelan tapi dengan tegas gitu kan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar aku perintahkan pemulihan terjadi atas rumahku. Nah, doa dengan keyakinan. Doa dengan iman. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Kalau kerajaan Tuhan datang, kerajaan iblis harusnya minggir. Amin. Jangan sampai kita malah mengundang kerajaan iblis, bakar menyan. Mengundang itu namanya ya kan. Nah, jangan. Kerajaan iblis suruh pergi, kerajaan Tuhan datang. Kehendak Tuhan jadi di bumi, di rumah ini, di gereja ini, seperti di sorga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, Kau Bapa yang mengasihiku, Kaulah segalanya. Kunci G, tak kunci G paling.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Ini lagu yang bagus sekali saudara-saudara dan sangat cocok dengan tema ini. Rencana Tuhan indah bagi kita. Dan biarlah hati kita haus dan lapar akan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu rancangan Tuhan yang baik. Amin. Setiap jalanku, hatiku halus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kaulah segalanya. Rajaku, kebenaranku, hidup bahagiaku. Kaulah yang selama hidup. Kasih memuliakanku, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami angkat suara kami di hadapan Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah yang pandang. Amin, amin, Adakah di antara kita yang sedang jauh dari Tuhan? Mungkin Bapak Ibu yang di rumah, adakah engkau yang sedang jauh dari Tuhan? Pelan-pelan kakimu sedang melangkah menjauhi Tuhan. Pelan-pelan prinsip-prinsip, nilai-nilai, fokus dalam hidupmu mulai bergeser. Pagi hari ini, panggilan ini buat saudara dan saya. Adakah engkau yang ingin menyerahkan kembali, rededikasi hidupmu kepada Tuhan? Ingin kembali mencari Tuhan. Ingin kembali melayani Tuhan. Ingin kembali mendekat kepada Tuhan. Engkau boleh angkat tangan di tempat dudukmu saja masing-masing. Bapak Ibu yang di rumah, engkau juga bisa mengangkat tanganmu di rumah masing-masing. Izinkan kami berdoa buat Bapak Ibu seandainya ada. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang diangkat pada pagi hari ini dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan kembali, agar mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan,
agar mereka kembali berjumpa dengan Tuhan, agar mereka kembali mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini mematahkan setiap siasat tipu muslihat kegelapan yang hendak menyeret anak-anakmu ini menjauh dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bawa kami dekat kembali kepada Tuhan. Bawa kembali untuk kami melayani Tuhan. Bawa kembali untuk kami bersukacita di dalam Tuhan. Dan itu terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi ini kami membawa setiap jemaat-Mu GPPK Bunga Bakung, setiap keluarga dan rumah tangga, setiap anak-anak kami dari kecil, remaja, pemuda, dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Mereka yang masih sekolah, berkatilah sekolah mereka. Mereka yang sedang kuliah, Tuhan berkati sekolah kuliah mereka. Mereka yang sudah mulai magang, mulai bekerja. Ada beberapa anak-anak muda kami sudah bekerja di luar kota. Tuhan berkatilah mereka. Apa yang sedang mereka cita-citakan, biarlah itu selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan, jadikanlah anak-anak kami bintang yang bersinar terang di angkasa. Biarlah kelak di antara mereka menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan generasi ini, dipenuhi oleh Roh Allah, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk membawa kerajaan Allah bagi generasi mereka ini ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga muda, kami berdoa buat mereka yang sedang merindukan keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, kandungan, setiap kandungan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa dengan percaya bahwa Engkau Allah yang campur tangan dalam hidup kami. Terjadilah mujizat itu, terjadilah mujizat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga muda, berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, hubungan mereka, suami dengan istri, keharmonisan, cinta kasih di rumah tangga mereka. Biarlah rumah-rumah kami dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan ketentraman dari Tuhan, dipenuhi dengan kesejahteraan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat senior-senior kami, orang tua kami Tuhan di usia senja mereka. Janganlah hati mereka dipenuhi dengan kepahitan, kemarahan dan hal-hal yang tidak baik. Tapi biarlah hati mereka melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Walaupun tubuh mereka semakin lemah, walaupun mereka merasa tidak seperti waktu muda lagi, tetapi biarlah Tuhan kuasa-Mu datang dalam hidup mereka, membangkitkan, memberikan semangat yang baru. Kesembuhan terjadi buat setiap sendi-sendi mereka, buat setiap tulang dan otot mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur buat kota kami Solo dan sekitarnya, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri. Berkat Tuhan, shalom atas kota kami, shalom atas bangsa dan negara kami Indonesia. Keamanan, kesejahteraan turun atas kami ya Tuhan. Kami menolak setiap hal-hal yang tidak baik, kekacauan, huru hara, perpecahan, pertikaian, keonaran dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tiap rencana-rencana kegagalan, rencana iblis yang sedang memporak-porandakan, menghancurkan persatuan, kesatuan Indonesia, digagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak, berkati Bapak Wali Kota kami, Bapak Gibran. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, berkati Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Berkati semua aparatur pemerintahan, aparat keamanan, TNI, Polri. Berkati ya Tuhan, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang makin kuat, makin sejahtera. Dan biarlah kami menemukan keselamatan dari Tuhan yang turun atas setiap kota-kota kami, yang turun atas setiap desa-desa kami, yang turun buat setiap warga negara Indonesia, yang turun bagi setiap penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjumpa dengan Tuhan, keselamatan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, pagi ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. 1 minggu lagi Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk kami hidup, untuk kami menapaki jalan hidup kami ini. Beri kekuatan, beri kesehatan bagi kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Beri kemenangan dalam setiap pertempuran yang kami alami. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan yang memuaskan hasrat dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang selama hidupku, kasih-Mu memuliakan, kasih-Mu memuliakan, Bapa dan Raja-Ku. Yes Lord. Amin. 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 Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan melimpahi kita dengan kasih sayangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membawa berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Putra yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Segala berkat kekayaan Allah, kemurahannya, kemuliaannya, damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan, kesehatan, kesembuhan, sukacita, kekuatan dan kemenangan menyertai hidup kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, dan yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk sejenak sebelum kita pulang, saudara-saudara. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebelum kita pulang. Saudara-saudara, anak-anak remaja ada usaha dana untuk Paskah mereka. Silakan Bapak Ibu mencermati, ada apa di grup WA sudah ada nomor kontak person di sana kalau mau beli makanan dan sebagainya, usaha dana mereka untuk Paskah mereka tahun ini. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu semua yang belum tergabung dengan Connect Group, silahkan bergabung. Kalau Bapak Ibu tempatnya jauh, silahkan hubungi dengan saya. Kalau perlu kita bikin Connect Group by Zoom, pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai video call, WA call, nggak apa-apa, kita bikin grup. Nanti biar saya sekarang harusnya nggak ada halangan, waktu tempat itu bisa diatur semua. Hanya 2 minggu sekali. Saya mendorong, sangat-sangat mendorong. Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan Connect Group yang sudah ada di selatan dengan Pak Eko, silakan
di Barat dengan Ibu Harni, sementara ini dilakukan di gereja hari Selasa. Besok Selasa dan Rabu ini tidak ada karena barusan minggu yang lalu, nanti Selasa dan Rabu depan. Dan anak-anak Komuda juga ada connect group hari Sabtu, kemarin sudah hari Sabtu, nanti ada lagi Sabtu, 2 Sabtu ke depan. Saya sedang merindukan generasi pasangan muda, ini pasangan muda belum ada. Saya mendorong, hanya bisa menghibau dan mendorong, saya nggak bisa paksa saudara-saudara. Yang punya hati, punya beban, oke pastor saya mau bikin ini yang untuk pasangan muda, saya yang handle. Wah, materinya sudah ada, bahannya sudah ada, hanya tinggal jalankan saja. Dan kita berdoa biarlah Tuhan bangkitkan para pemimpin-pemimpin dari gereja kita. Yang berikutnya besok hari Kamis ada ibadah doa, sementara ini masih ada terus hari Kamis. Nanti Bapak Ibu kalau kita sudah di launching Kingdom City di Solo, ibadah doa kita lakukan 2 bulan sekali. Dan 2 bulan sekali